Awal film difokuskan pada seorang yang bernama Oscar Schindler. Dia datang ke sebuah pesta sambil memperhatikan orang di sekitar yang didatangi oleh para petinggi Nazi. Oscar mentraktir para tentara Nazi di sana dan mengakrabkan diri dengan mereka. Jelas tujuan Oscar adalah menjalin relasi dengan para Nazi agar niatannya membuat sebuah pabrik baja di sana bisa mulus. Dan inilah Cinderlist. Keesokan harinya Oscar datang ke tempat pendataan warga Yahudi. Dia mencari seorang akuntan bernama Isaac Stern. Oscar berbicara dengan Stern dan secara tegas dia meminta Stern untuk bekerja sama dengannya membangun sebuah pabrik. Stern dipercaya mempunyai banyak relasi warga Yahudi yang bisa dia pekerjakan dengan mengambil pekerja dari Yahudi, maka Oscar tidak harus mengeluarkan upah yang besar. Stern pun akhirnya menyetujui untuk bekerja sama dengan Oscar. 20 Maret 1941, warga Yahudi diberikan batas waktu untuk memasuki ghetto, sebuah distrik yang disiapkan tentara Nazi untuk ditempatkan para Yahudi. Mereka semua diusir dari rumahnya dan dipaksa untuk pindah ke sana. Sepanjang perjalanan mereka diteriaki dan diejek oleh warga lokal. Oscar terus bergerilya untuk menyukseskan rencananya membangun pabrik. Ia pun mulai mencari para investor dari kalangan warga Yahudi. Selain itu, dia juga menemukan pabrik tua yang terbengkalai untuk dioperasikan kembali. Stern pun mulai menyebarkan berita tentang lowongan kerja kepada warga Yahudi mengenai suatu pabrik logam yang dipegang oleh seorang warga negara Jerman. Stern pun dengan gigihnya mencoba membantu para warga Yahudi tersebut agar bisa bekerja di pabrik dan lolos dari kecurigaan tentara Nazi, bahkan dengan cara menggunakan surat palsu dan ijazah palsu. Begitu mereka sampai di pabrik, mereka pun didemonstrasikan untuk membuat panci, dan akhirnya segala persiapan pun hampir rampung. Take the round sheet of tin. Super. Terakhir, Oscar sendiri yang menyeleksi sekretaris yang mayoritas diisi oleh wanita cantik. Namun sayang yang terampil dalam mengoperasikan mesin tik adalah ibu-ibu dari pasar. Oscar tidak lupa juga untuk dapat mempertahankan relasinya dengan para petinggi Nazi. Oscar rela merogoh kocek lebih dalam untuk memberikan mereka oleh-oleh mewah, mengadakan pesta, dan memanjakan mereka dengan wanita cantik. Dengan begitu izin berdirinya pabrik pun langsung disetujui. Setiap pagi para warga Yahudi keluar dari ghetto untuk bekerja di pabrik Oscar, namun saat di perjalanan mereka dihentikan oleh tentara Nazi yang menyuruh mereka untuk membersihkan jalan dari salju. Salah seorang Yahudi yang hanya mempunyai satu tangan langsung ditembak mati oleh tentara Nazi karena dianggap tidak berguna. Melihat pabriknya tidak ada didatangi oleh pekerja, Oscar pun pergi ke kantor petinggi Nazi karena pabriknya tidak beroperasi gara-gara pekerjanya diminta untuk membersihkan jalan. Ditambah salah satu pekerjanya ditembak mati dan menambah daftar kerugian yang dialami oleh Oscar. Singkat cerita pagi pun tiba, bos Oscar yang lagi memanenut didatangi oleh Polbek yang mengabari tentang Stern. Stern ditahan dan akan dipindahkan oleh tentara Nazi karena dia tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya. Oscar pun mencarinya dan mengancam petugas di sana akan dilaporkan ke petinggi Nazi untuk dikirim ke garis depan karena telah menangkap Stern. Seketika petugas yang tadinya meremehkan langsung ikut membantu mencari Stern dan meminta maaf. Pemukiman Yahudi di ghetto pada musim dingin 1942, para warga Yahudi berkumpul dan saling bercengkrama satu sama lain. Tak jauh dari sana nampak orang yang akan menjadi bencana bagi mereka baru saja tiba. Dialah Jenderal Amon. Dia datang untuk mengurusi orang-orang Yahudi di ghetto. Dia pun langsung menuju ke tempat konstruksi camp. Amon pun memilih beberapa wanita untuk dijadikan sebagai pembantu di rumahnya. Semua wanita mengacungkan tangan jika mereka berpengalaman menjadi pembantu. Kecuali satu wanita bernama Helena tidak mengacungkan tangan. Tapi justru dialah yang dipilih karena Amon suka padanya. Lalu tak jauh dari sana terjadi keributan karena salah satu bangunan mengalami kesalahan pondasi.
Sang insinyur yang merupakan seorang wanita muda cantik memberikan alasannya. Namun alasan itu tidak didengar oleh Amon. Amon malah meminta wanita tersebut untuk ditembak mati di tempat. I'm sure you're right. 13 Maret 1943, para tentara Nazi turun ke ghetto pemukiman Yahudi. Mereka akan melaksanakan pembersihan terhadap para pemukim Yahudi di sana. Oscar menyaksikan pembantaian keji tersebut dari atas bukit. Para tentara masuk ke kamar para warga Yahudi dan menyuruh mereka keluar tanpa membawa barang. Jika ada yang menentang, langsung ditembak di tempat. Para tentara membagi warga yang punya kartu dan yang tidak punya kartu. Bahkan seorang anak yang berusaha kabur di tengah perdebatan, namun sayang dia tertangkap tangan dan ditembak. Di rumah sakit, dokter mencokoki para pasien dengan racun yang membuat mereka mati sebelum tentara Nazi datang. Beberapa warga Yahudi mencoba kabur melewati terowongan. Namun tentara Nazi lebih pintar, mereka mencegat dan langsung membunuh mereka. Pemandangan tragis tersebut disaksikan langsung oleh Oscar. Dia begitu prihatin dengan apa yang terjadi pada warga Yahudi. Sampai malam hari para Nazi terus mengorek keberadaan warga Yahudi. Banyak warga yang bersembunyi namun mereka tetap ketahuan dan langsung dibunuh. Dengan pembantaian yang terjadi, maka pabrik milik Oscar tidak beroperasi karena banyak pekerjanya yang terbunuh juga. Di suatu pagi, para warga Yahudi sedang melakukan apel sebelum memulai pekerjaan mereka di proyek. Amon yang memantau dari atas iseng meneropong menggunakan sniper. Dia melihat-lihat pekerja Yahudi yang lagi istirahat jongkok atau lagi duduk, tapi dengan hampang mana Amon menjedor orang siga nembak marmot. Oscar pun mulai bergerak karena pabriknya tidak beroperasi. Dia mendatangi kediaman Amon yang sedang melakukan pertemuan dengan para petinggi Nazi yang lain. Oscar kesal kepada Amon dikarenakan pabriknya tidak beroperasi, sehingga Amon pun tidak mendapat pemasukan. Dan akhirnya para pekerja pabrik Oscar diperbolehkan kembali untuk bekerja. Namun tidak dengan akuntannya si Stern. Stern malah dimanfaatkan oleh Amon untuk mengurusi keuangan dari setiap pabrik yang beroperasi agar dilaporkan kepadanya termasuk pabrik Oscar. Keesokan harinya, Amon datang ke pabrik. Ia melihat bagaimana para pekerja bekerja. Lalu Amon mengetes salah satu pekerja untuk membuat engsel dalam 1 menit. Pekerja tersebut bisa mengerjakannya tepat waktu. Namun jumlah yang diproduksinya sejak pagi tadi tidak sebanyak seperti apa yang telah dia tunjukkan. Maka dia pun diseret keluar untuk dieksekusi. Yet, such a small part of hinges. Tetapi hal tak terduga terjadi. Pistol yang dibawa Amon keduanya macet sehingga penembakan pun tidak terjadi. Stern selalu tahu tindakan jalim yang dilakukan Amon kepada warga Yahudi. Warga Yahudi tertindas itu lalu dilaporkan ke Oscar untuk dipekerjakan di pabriknya agar terhindar dari Amon. Suatu hari seorang wanita mendatangi Oscar dan memintanya untuk bisa memperkerjakan orang tuanya. Awalnya Oscar menolak karena orang tua dari wanita itu tidak mempunyai skill yang mumpuni. Oscar datang kepada Stern dan mengungkapkan kekesalannya karena Stern terus memberinya para pekerja yang tidak mempunyai skill, tapi malah memberinya pekerja yang tertindas agar bisa berlindung di tempat kerja Stern. Apa yang dilakukan Stern jelas berbahaya bagi kelangsungan bisnis Oscar. Namun mulai terlihat bagaimana isi hati Oscar, walau tatapan awal mungkin orang mengira dia orang yang rakus, dan akhirnya dia pun memanggil orang tua dari si wanita tadi yang meminta tolong ke Oscar. Di saat para petinggi Nazi berpesta, Oscar mendatangi Helena di tempatnya di ruang bawah tanah. Oscar memberikan sesuatu kepada Helena, namun Helena menolaknya. Tak lama Helena pun mau bercerita apa yang telah terjadi, apa yang pernah dilihat oleh matanya banyak kengerian yang telah diciptakan Amon sehingga membuatnya ketakutan. Namun Oscar meyakinkannya jika dia tidak akan diapa-apakan dengan berlebihan karena sejatinya Amon menyukai dirinya. Setelah itu Oscar dan Amon pun mengobrol di sana. Oscar memanfaatkan kondisi Amon yang lagi mabok untuk ceramah dengan cerita seorang kaisar yang pemaaf. Intinya Oscar memberikan gambaran bagaimana nantinya jika Amon bisa menjadi seorang pemimpin yang pemaaf. Maka dia akan jadi sosok yang dikagumi oleh rakyat. Mengingat cerita Oscar, ternyata Amon mengalami perubahan sampai pada esok harinya seorang pekerja yang menjatuhkan pelana kuda Amon yang mahal hanya dimentak saja tidak ditembak dan dia memaafkannya. Lalu dia melihat pekerja yang diseret karena bekerja sambil merokok, dia pun hanya memperingatkannya.
Saat di kamar mandi, pekerja itu gagal membersihkan bak mandi Amon. Amon pun hanya memperingatkannya, namun perubahan itu tak berlangsung lama. Amon merenung dan merasa aneh dengan dirinya, maka dari itu tembakan untuk pekerja Yahudi pun kembali meluncur. Scene pun berpindah ketika Oscar berulang tahun yang dihadiri oleh para petinggi Nazi, termasuk Amon dan juga gadis-gadis cantik. Tak lama dua orang pekerja mendatanginya, satu wanita dewasa dan satu anak kecil mengantarkan hadiah dan ucapan ulang tahun dari para pekerja. Oscar yang baik hati mencium anak tersebut dan juga wanita tersebut sebagai ucapan terima kasih. Dan Oscar juga menitipkan ucapan terima kasih kepada para pekerjanya. Lalu pada malam hari menjelang tidur, para pekerja perempuan sedang asyik ngerumpi. Mereka sedang membicarakan tentang kejadian Holocaust, di mana para warga Yahudi dimasukkan ke dalam ruangan semacam bunker. Mereka dijebak di sana dan dikurung. Setelah itu mereka diberikan gas beracun hingga meninggal. Cerita itu tentu menjadi cerita yang buruk sebelum mereka tidur. Besok ketika pagi mereka dikagetkan dengan suara pengumuman yang meminta seluruh warga Yahudi untuk mendaftar karena akan diadakan penyeleksian antara warga yang sehat dan tidak sehat. Para dokter pun bersiaga dan warga Yahudi berdatangan ke lapangan. Semua warga diminta membuka baju mereka dan bertelanjang bulat. Di saat para Yahudi dewasa diperiksa kesehatannya, para anak-anak dimasukkan ke dalam truk yang kebanyakan tidak tahu apa-apa. Mereka hanya senang-senang saja sedangkan diajak jalan-jalan pakai truk. Sedangkan anak yang paham, beberapa dari mereka berusaha lari dan bersembunyi, bahkan sampai bersembunyi di tempat penampungan kotoran. Sontak ketika melihat anak mereka diangkut menggunakan truk, orang tuanya pun pada histeris. Oscar lalu datang ke kamp Amon menyambut dengan baik kedatangan Oscar ke sana. Oscar pun dibuat heran dengan pemandangan di depannya di mana para warga Yahudi dimasukkan ke dalam gerbong kereta secara berdesakan dan dijemur, sehingga membuat mereka pengap dan kepanasan. Melihat itu Oscar berinisiatif untuk menyiramnya dengan air. Sibuk menyiram dengan air, Amon melihatnya sambil tertawa meskipun tersirat dari raut wajahnya jika Amon tidak menyukai tindakan Oscar tersebut. Di suatu hari Oscar didatangi oleh polisi oleh perintah Amon. Oscar ditangkap karena dituduh telah melanggar undang-undang ras dan transmigrasi karena hanya sekadar mencium warga Yahudi. Dan teman satu selnya hanya tertawa mendengar dakwaan tersebut. Lalu Amon pun dipanggil oleh petinggi Nazi atas tindakannya memenjarakan Oscar. Tak lama Oscar pun kembali bebas berkat relasinya yang dekat dengan para warga Nazi. Di suatu hari terjadi hujan abu. Oscar yang hendak naik mobil heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata pada hari itu sedang terjadi pembakaran mayat secara besar-besaran sebanyak 10.000 jenazah hasil dari pembantaian di ghetto. Lalu warga Yahudi yang tersisa akan dikirimkan ke Jerman dan sudah merasa bahwa ini yang terakhir kalinya, Oscar bertemu dengan Stern yang membuat Stern menitikkan air mata. Oscar pun tidak ada pilihan lain selain pulang ke negara asalnya dan melanjutkan bisnis di sana. Dia Oscar yang sudah banyak mengumpulkan uang pun masih memikirkan kegalauan dalam hatinya. Di benaknya dia ingin sekali menyelamatkan nyawa para warga Yahudi tersebut. Akhirnya dengan tekad yang bulat, Oscar pun menemui Amon dan membuat kesepakatan dengannya untuk membeli para warga Yahudi sebanyak 1.100 orang. Stern pun diminta untuk mengetikkan nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam pembeliannya. Setelah daftar nama itu selesai, Stern pun mengatakan jika daftar itu adalah sebuah kehidupan. Setelah itu daftar diserahkan kembali kepada Amon. Namun ada satu slot yang dikosongkan oleh Oscar. Slot tersebut dikhususkan untuk Helena, pembantu Amon yang akan dibawa oleh Oscar. Namun Amon menolaknya karena dia terlanjur suka padanya. Amon juga berencana membawanya pulang ke negaranya dan menjadikannya pelayan pribadi. Namun dengan iming-iming tambahan uang yang sangat banyak, Amon pun akhirnya rela memberikan Helen untuk Oscar. Dan pendataan warga pun dimulai. Para warga mendata dirinya sebagai orang yang sudah dibeli dan bekerja untuk Oscar Schindler, dan mereka pun dibagi ke dalam dua kereta untuk perjalanan menuju Cekoslovakia. Setelah sampai di negara Oscar, kereta yang diisi oleh penumpang laki-laki akhirnya tiba di Cekoslovakia yang mana sudah ditunggu oleh Oscar. Oscar pun memberi pengumuman jika mereka hanya perlu berjalan beberapa meter saja untuk menuju ke pabrik. Di sisi lain, kereta yang ditumpangi oleh penumpang wanita malah nyasar ke Auschwitz Camp. Setibanya di sana, para penumpang dipaksa dan disuruh masuk lalu rambut mereka dipotong pendek dan mereka disuruh membuka seluruh pakaian mereka. Lalu Oscar pun mendatangi orang yang mengatur distribusi para pekerja. Menurut orang tersebut kekeliruan ini karena bukan hanya Oscar saja yang membutuhkan pekerja, tapi juga ada pihak lain, jadi sebetulnya kesalahan ini memang disengaja.
Lalu Oscar pun memberikan sekantong kecil berlian meminta agar orang tersebut memindahkan kembali para warga Yahudi perempuan ke tempatnya. Dan akhirnya upaya Oscar pun berhasil dan besoknya para wanita Yahudi tersebut dinaikkan lagi ke dalam kereta untuk diantar ke Cekoslovakia. Akhirnya para pekerja wanita pun tiba di Ceko, diantar langsung oleh Oscar dan disaksikan oleh para pekerja pria dan pasangannya. Setelah 7 bulan beroperasi, pabrik Oscar mengalami kebangkrutan ditambah hartanya semua sudah habis untuk menyelamatkan para warga Yahudi. Di hari yang sama, radio memberitakan jika Nazi sudah dikalahkan oleh sekutu. Terhitung tengah malam nanti semua tentara Nazi termasuk anggota partai Nazi akan dibunuh dan dieksekusi. Oscar sendiri selaku anggota partai Nazi mengumpulkan semua pekerja dan para tentara. Dia berbicara jika besok semua akan bebas karena Nazi sudah dikalahkan dan dirinya terhitung malam nanti akan dibunuh dan dipenjara. Dan tentara penjaga pun mundur dan ditutup dengan doa oleh Rabi. Di tengah malam Oscar pun disambut oleh 1.100 warga Yahudi yang diselamatkannya. Mereka menuliskan surat tanda terima kasih dan pernyataan bahwasanya mereka diselamatkan oleh Oscar dan jika saja di suatu ketika Oscar ditangkap, surat itu bisa jadi acuan dia dibebaskan. Setelah itu Stern dan para warga Yahudi membuatkannya sebuah cincin yang terukir doa berbahasa Ibrani. Oscar pun berpamitan dan berterima kasih kepada Stern karena tanpa bantuannya dia tidak akan bisa menjadi seperti ini. Begitupun sebaliknya. Oscar menambahkan penyesalannya jika dia tidak bisa menyelamatkan lebih banyak warga Yahudi lainnya dengan hartanya yang tersisa, dan dia pun menangis dan langsung dipeluk oleh wanita-wanita di sana. There's been 2 people. This car. Good would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. Di pagi hari mereka didatangi oleh tentara Soviet yang mengumumkan jika para warga Yahudi kini bebas, namun Stern bertanya kemana mereka harus pergi sekarang. Tentara pun melarang mereka untuk bergerak ke timur atau ke barat karena penduduknya membenci mereka. Lalu si tentara pun menyarankan untuk pergi ke kota di dekat sana saja. Dan akhirnya mereka pun tinggal di sana sampai saat ini masih tinggal di sana. Dan film pun tamat. Buat saya film ini sangat mengiris hati ya. Saya yang suka hanya Hardolin pun bisa membayangkan ngerinya jika ada di posisi mereka. Jujur, saya seorang muslim yang mungkin di zaman sekarang sering bergesekan dengan Zionis karena bagaimana mereka menjajah warga Palestina. Tetapi tetap saja, yang namanya genosida pembantaian manusia, mau itu ras apapun tidak bisa dibenarkan. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. And see you next time.